Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar kepada kita. Ia selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu, dan karena itu, biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman, supaya kami menemukan apa kehendak firman-Mu, dan tanamkan firman-Mu itu di hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan pembacaan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Begini dikatakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jamaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Jamaat Maha Tuhan, cara hidup jamaat mula-mula yang dipenuhi, dipimpin, dan dikendalikan oleh Roh Kudus sungguh-sungguh diubahkan. Mereka hidup bersatu, sehati, sejiwa, bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan ibadah, bertekun dalam doa. Orientasi hidup bukan tertuju ke dalam untuk kepentingan diri sendiri, tapi tertuju keluar untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang lain. Sehingga ada yang rela berkorban dengan tulus, menjual harta milik mereka, dan diserahkan kepada para rasul, dan dibagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Nanti lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah pasal 4 ayat 32 sampai 36. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 diberitakan agak berbeda tentang apa yang dilakukan oleh Ananias bersama istrinya yang bernama Safira.
Ananias artinya Allah telah memberikan, dan Safira artinya cantik atau yang jelita. Kedua suami istri ini punya nama dan arti yang bagus, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan arti tersebut. Itu nyata ketika mereka menjual sebidang tanah. Suami istri ini bersepakat, bersekongkol untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian yang lain dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Ayat 1 dan 2 dari bacaan tadi. Menahan sebagian dari kata Yunani enosfisato, yang artinya menyisihkan secara sembunyi-sembunyi untuk diri sendiri dengan tidak jujur, curang, dan menyeleweng. Tindakan itu bukanlah buah dari hati yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Karena itu Petrus menegur dan menyadarkan Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat 3. Hati yang dikuasai oleh iblis tidak dapat berkata jujur dan benar. Apa yang dikatakan adalah dusta, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lihat Yohanes 8 ayat 44. Ananias yang hatinya dikuasai iblis bukan saja berdusta kepada Petrus, kepada para rasul, tapi mendustai Roh Kudus. Kata mendustai Roh Kudus dari bahasa Yunani pseusastai setopneuma tu hagion, yang berarti berbohong, tidak benar. Ananias berbohong, berdusta kepada Allah yang tidak dapat didustai. Petrus berusaha membuka pikiran Ananias dengan mengatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Ayat 4a. Pertanyaan ini sebenarnya memberi kesempatan kepada Ananias untuk sadar dan bertobat dari apa yang dilakukannya. Sebab ternyata apa yang dilakukan dalam kesepakatan dengan istrinya diketahui oleh Petrus. Mereka bukan hanya mendustai manusia, tetapi terutama mendustai Allah. Ayat 4b. Ini adalah suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ananias menutupi kebohongannya, akhirnya menerima hukuman dari Tuhan. Ia rebah dan putus nyawanya. Ayat 5. Demikian juga dengan Safira, istri Ananias. Setelah 3 jam dari kematian suaminya, ia membenarkan kebohongan suaminya ketika ditanya oleh Petrus, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Perempuan itu menjawab, betul sekian. Kesepakatan dalam kebohongan mengakibatkan kematian. Perempuan itu rebah dan putus nyawanya. Para pengusung menguburkan dia di samping kubur suaminya. Ayat 7 sampai 10. Penghukuman Allah kepada Ananias dan Safira dengan kematian. Ini adalah tanda kemahakuasaan Allah yang tidak dapat diremehkan dan tidak dapat didustai oleh siapapun. Serta memberi penegasan kewibawaan pelayanan yang dilakukan oleh para rasul. Bahkan mereka melaksanakan pelayanan itu bukan atas kehendak sendiri, tapi atas kehendak Tuhan yang mengutus, menyertai, dan turut bekerja dengan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Nanti dilihat Markus 16 ayat 20. Penghukuman itu adalah bentuk tindakan disiplin Tuhan Allah guna memurnikan semangat memberikan persembahan yang ada di tengah-tengah jemaat, agar tidak dikotori dan dicemari oleh dusta. Penghukuman Allah kepada Ananias dan Safira
membuat semua orang yang menyaksikan dan mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Ayat 5b dan ayat 11. Hal ini mengedukasi jemaat dan semua orang agar hidup takut akan Allah, serta menghargai, menghormati pelayanan dari para rasul, para pelayan, sekaligus menjadi tanda awas agar penghukuman yang dialami oleh Ananias dan Safira tidak dialami oleh jemaat masa kini. Makanya dalam segala hal, khususnya dalam memberi persembahan, jangan ada dusta di antara kita. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita pertama, sebagai suami istri, keluarga Kristen, umat Tuhan, jangan bersepakat, bersekongkol pada hal-hal yang tidak benar, pada hal-hal yang jahat di mata Tuhan, seperti Ananias dan Safira. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang dapat disembunyikan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Hendaklah kita bersekongkol, bersepakat untuk melakukan hal-hal yang benar. Itu yang disukai dan diberkati Tuhan. Kedua, dalam segala hal kita diajarkan agar jangan berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Sebab dusta bersumber dari iblis. Iblis adalah pendusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Dan semua pendusta akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Semua pendusta akan menerima hukuman. Itu nanti dilihat. Bandingkan Wahyu 21 ayat 8. Khususnya dalam hal memberi persembahan, jangan berdusta. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Memberi dengan ketulusan, kemurnian, tidak dengan terpaksa dan dipaksakan. Memberi dengan kerelaan, dengan sukacita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ketiga, Tuhan Allah menghukum orang yang mendustainya. Penghukuman itu untuk mengedukasi, mendidik kita agar jangan meremehkan dan mendustai Tuhan. Harus hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan wujud menghargai, menghormati Tuhan itu nyata. Menghargai, menghormati pelayan Tuhan yang adalah utusan Tuhan. Sebab pelayan Tuhan ada karena Tuhan yang menghadirkan. Dan Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Ada jaminan penyertaan kuasa Tuhan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Demikian kata Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 44 ayat 26a. Firman ini kiranya meneguhkan, menguatkan kita sebagai pelayan. Supaya dalam melaksanakan kerja pelayanan, kita semakin tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Ada Tuhan yang membela dan memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman memperlengkapi kami semua. Apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Untuk mempersiapkan diri melaksanakan kerja pelayanan. Biar semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan terus pakai kami jadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam segala gerak hidup ini. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Allah sumber pertolongan, sumber kemenangan, akan terus menolong, memberi kemenangan, memberkati dan menyelamatkan saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.